Bang, gimana sih cara menggunakan jamu merpati agar giring keras? Untuk merpati balap, karena memang dari dasarnya, dari bawaan si karakter merpatinya, itu merpati balap paling unggul teman-teman untuk kualitas giring. Kalau menurut saya teman-teman, karena saya kalau lihat jenis merpati kolong, giringnya itu enggak seperti merpati balap. Jadi merpati balap itu giringnya gila, giring banget. Nah seperti ini. Wis. Nah ini merpatinya teman-teman. Jadi untuk merpati balap bisa giring keras. Oke. Jamunya pakai jamu hebat. Nanti saya akan kasih tahu atau bagikan gimana caranya agar merpati kalian itu giringnya maksimal seperti ini teman-teman. Terus ini ada merpati kolong. Nah ini jenisnya merpati kolong. Nah oke. Tuh. Nah untuk merpati kolong ini udah maksimal teman-teman. Dia sampai betinanya ngandung atau mau bertelur pun giringnya sama seperti ini. Jadi udah maksimal ini giringnya. Udah giring keras seperti ini. Tuh. Nah itu perbedaannya. Perbedaannya itu dari bawaan si merpatinya. Walaupun jamunya sama. Tapi ini udah giring keras ini. Tuh. Ini untuk jenis merpati kolong. Jadi bisa untuk balap dan kolong ya. Nanti saya bagikan gimana sih cara gunainnya agar merpati kalian itu sama kayak gini ya giringnya. Mau merpati kolong, merpati balap, merpati pos, merpati tinggian, merpati pasar, merpati liaran sama saja teman-teman. Nah kalau untuk merpati yang agak giras atau agak liar, kalian itu harus sering-sering memandikannya. Nah ini untuk jenis hias teman-teman. Coba. Nah yuk. Ayo, ini baru cabut telur nih. Ini harus dipanas-panasin dulu. Ini pun sama teman-teman, giring keras, cuman karena dia itu agak sedikit takut tangan. Tuh, liatin. Ini sebetulnya giringnya keras banget teman-teman. Kalau saya lepas itu dia tuh. Ini tidak bertelur. Kemungkinan ini betinanya masih terlalu muda, ini saya jodohkan atau saya pasangkan dengan merpati piyikan teman-teman. Saya mau cetak anaknya sebetulnya. Ini harus dipanas-panasin terlebih dahulu. Malah manggil-manggil. Nah kita kembali lagi gimana cara memakai jamu agar merpati kalian itu bisa giring keras. Jadi sebetulnya di dalam kemasan sini sudah ada teman-teman caranya, aturannya. Di sini sudah ada, udah tertera, kalian tinggal baca saja. Terus kalian aplikasikan di merpatinya. Nah, setelah kalian memakai jamu, perhatikan di merpatinya teman-teman. Reaksinya itu diperhatikan, amati baik-baik. Nah, bila dosisnya kurang itu boleh ditambah. Jadi setiap merpati itu berbeda-beda. Di sini kan di dalam kemasan ini kan hanya untuk standar ya. Jadi standar merpati itu segini teman-teman. Jadi biasanya merpati-merpati yang susah giring, susah dijodohkan, itu harus kita tambah dosisnya teman-teman. Kalian boleh pakai tambahkan 1 butir lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita juga harus memahami karakter dari si merpatinya. Begitupun saya teman-teman. Kalau merpati, oh ini nih, ini agak rewel nih merpatinya, susah giring, saya kasih 1 butir. Tetapi bagusnya kalian terus memberikannya itu bertahap saja teman-teman. Giringan demi giringan. Kalau mau ditambah dosis itu selesai giringan. Nah giringan berikutnya boleh ditambah. Nah untuk pemakaian yang benar, pertama kalau kalian baru punya jamu hebat, yang pertama seumpama merpati sudah jodoh, terus kalian mau giringkan, kalian awali di hari Minggu ya teman-teman. Hari Minggu itu Minggu sore tepatnya, Minggu pagi dulu. Nah Minggu pagi kedua merpati kalian itu mandikan secara bersamaan, kedua-duanya baik jantan dan merpati betinanya kalian mandikan. Setelah itu jemur sampai benar-benar kering. Nah setelah sudah dijemur sampai kering,
sore harinya, teman-teman. Jadi ingat ya, sore sekitar jam 5. Ini kasih makan dulu. Setelah makan dan minum, biasanya kalau merpati yang susah giring itu biasanya susah kawin juga. Nggak apa-apa, nggak kawin pun. Kalian mandikan ya, setelah mandi, kasih makan dan minum sore hari ya. Kalian baru masukkan jamunya, teman-teman. Nah, setelah diberi jamu, jantan dan betinanya, kalian harus memiliki tempat seperti di belakang saya ini. Itu namanya pagupon. Pagupon itu tempat di mana merpati itu beristirahat. Bang, saya nggak punya pagupon. Kalian memakai besek atau tingkem, teman-teman. Jadi buat mengeram si merpati. Bang, saya juga nggak punya, bang, itu bang. Di daerah saya susah, bang, untuk beli besek atau tingkem ini. Kalian pakai kardus, teman-teman. Saya yakin kalau di daerah manapun ini pasti ada ya untuk kardus ini. Nah, atau kalian bisa bikin, teman-teman, bikin sendiri, inisiatif kreatif dengan kreasi kalian sendiri, bikin dari bambu atau dari kayu, bentuknya kotak persis yang ada di belakang saya ini. Buat kalau bikin ya, buat semaksimal mungkin merpatinya itu tidak kawin, teman-teman. Jadi susah untuk kawin di dalam pagupon, itu susah untuk kawin, teman-teman. Terus juga untuk istirahat, terus harus agak gelap ya, teman-teman. Jangan terlalu banyak lubang. Itu juga mempengaruhi merpatinya tidak beristirahat. Nah, setelah udah dikasih, diberi, ngikutin yang ada di sini, kalian masukkan ke dalam pagupon. Keesokan harinya, teman-teman, keesokan harinya kalian keluarkan, kalian cukup dijemur. Setelah itu, setelah kurang lebih 1-2 jam penjemuran, kalian simpen lagi di kandang seperti ini. Jangan dimasukkan ke dalam gupon dulu, udah biarkan. Nah, biasanya terjadi kawin. Nah, kemudian setelah itu sore harinya lagi, teman-teman. Sore harinya kalian beri lagi nih si jamu ini, masuk lagi. Jantan dan betinanya kasihkan. Jantan dikasih, betina pun dikasih. Setelah minum jamu, masukkan lagi ke dalam pagupon. Nah, biarkan suruh istirahat. Terus malam biarkan, terus paginya kembali. Hari berarti hari Selasa, tepatnya hari Selasa, kalian jemur kembali, teman-teman. Dijemur. Setelah itu biarkan di bebas kandang seperti ini ya, teman-teman, tanpa dimasukkan ke dalam kupon. Biasanya kawin lagi, sore hari dikasih makan lagi, makan dan minum seperti mana biasanya kalian memberikan makan dan minum. Setelah makan dan minum sekitar jam 5 atau jam 6 sore, kalian sebelum masuk ke dalam kupon atau kardus atau besek, kasih lagi jamu hebat, teman-teman. Kasih lagi, masukkan jantan dan betinanya. Seperti itu terus diulang-ulang sampai merpatinya giring. Kalau merpati kalian enggak rewel, itu 3 hari sudah giring. Tapi kalau rewel gimana, bang? Kalau rewel biasanya 5 harian, teman-teman. Tapi kalian harus konsisten melakukan cara yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi harus melakukan seperti itu. Diulang-ulang sampai giring, teman-teman. Nah, biasanya kalau piyikan atau baru jodoh, kalaupun dia tidak giring, dia pasti si betinanya ini akan bertelur. Nah, itu bagus, teman-teman. Nah, ketika bertelur, biarkan merpatinya itu suruh istirahat atau mengerami telur terlebih dahulu. Fungsi dari mengerami telur itu meningkatkan, menimbulkan rasa cinta kedua merpatinya itu saling merekat, teman-teman. Nah, itu bagus. Kayak merpati saya ini di belakang ini, dia itu lagi mengerami telur. Jadi walaupun nanti dalam masa 1 minggu dia nggak giring, itu otomatis si betinanya bertelur. Kalau nggak bertelur itu berarti ada masalah di betina. Biasanya itu kegemukan, terlalu kurus. Saya sudah bahas juga di video saya sebelumnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalian harus melakukan pengulangan-pengulangan. Jadi jangan menyerah ya. Tapi biasanya kalau kalian baru pertama kali memakai jamu hebat, kalian itu pasti merpatinya akan cepat giring keras, teman-teman. Apalagi merpati kalian itu belum pernah memakai jamu apapun, itu sudah pasti giring keras. Biarkan jamu ini menyatu dengan tubuh si merpati. Nanti setelah sudah terbiasa seperti itu, kalian akan mudah, merpati kalian ini akan mudah giring, teman-teman. Nah, ini ada lagi nih, bang. Saya sekolah, saya sibuk kerja. Pagi nggak sempat jemur, bang.
Terus sore juga nggak sempet bang, siang juga nggak sempat karena saya yang sekolah ini kebanyakan udah pulang sore semua ya. Nah itu gimana bang? Tenang teman-teman. Walaupun kalian tidak menjemurnya, nah ini teman-teman, kuncinya itu ada di jamu hebat. Jadi berikan jamu hebat ini setiap sore hari teman-teman. Jadi sebelum masuk ke dalam pagupon atau kardus atau besek, kalian kasih jamu dulu teman-teman. Jadi atau kalian nih cuma mah pulang sekolah jam 4. Jam 4 itu keluarkan dari dalam pagupon, kasih makan dan minum terus. Terus kalian tunggu, biarkan dulu teman-teman. Biasanya itu kalau baru keluar dari dalam kupon, makan dan minum terus terjadilah kawin. Biarkan teman-teman, biarkan kawin. Setelah kawin selesai minimal 1 jam lah. Jadi di luar kandang seperti ini atau kalian memberi makan walaupun sudah selesai, kalian beri jeda waktu 1 jam. Nah, biarkan 1 jam, setelah itu pantau ya kalian ya. Yang terpenting itu pantau. Merpatinya itu harus kawin. Nah, setelah sudah kawin, sudah selesai semua, biasanya kalau ada gupon seperti ini, kayak merpati saya ini, dengan sendirinya dia itu akan masuk sendiri. Setelah itu, nah ini kan mau ditutup nih pintu kecilnya. Kalian beri dulu jamu hebat. Jadi seperti itu, tanpa dijemur pun, tanpa kalian rawat pun, pagi, siang, sore ini nggak bisa, hanya ada waktu kalian pulang kerja seumpama jam 5, nggak sempat, itu bisa teman-teman pakai ini. Jadi nanti ketika kalian libur atau libur sekolah, terus libur kerja, merpatinya itu sudah otomatis giring. Kalian tinggal coba saja. Jadi kan semua kan kalau kalian kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah ini Minggu udah otomatis giring dengan catatan setiap kalian pulang kerja, kasih makan dan minum, biarkan kawin. Setelah itu selesai, kasih jamu hebat, masukkan lagi ke dalam kandang. Seperti itu. Bahkan merpati saya pun yang di kandang situ tanpa pagupon ya. Yang penting itu ininya teman-teman, konsisten. Jadi setiap hari dikasih. Kalau kalian nggak menggiringkan hanya untuk menjaga kesehatan, saya juga ini walaupun nggak digiringkan, saya juga tetap menjaga kesehatan merpatinya itu kasih 1 butir setiap hari. Dan bahkan dia giring sendiri teman-teman. Cuman pemberiannya ingat ketika merpati sedang istirahat atau merpatinya ini mau bobo teman-teman atau mau tidur ya. Kalian berikan jamunya. Jadi jangan dikasih jamunya itu pagi. Terkecuali seperti ini teman-teman. Nah ini kan lagi giring. Terus saya mau mainkan. Sebelum saya berangkat ke lapangan, di sini juga ada nih. Nih jantannya dikasih teman-teman. Tujuannya untuk tenaganya agar birahinya juga meningkat, tenaganya juga dapat, powernya juga ada, terus keberanian, meningkatkan keberanian. Nah itu mungkin lebih ke pelatihan teman-teman. Jadi sebelum pelatihan pun itu boleh dikasih ini. Nanti setelah latihannya dikasih lagi teman-teman. Karena nanti habis dalam artian khasiatnya tuh habis terpakai ketika latihan. Nah kalian berikan untuk memulihkan. Jadi ini untuk stamina ketika mau berangkat bisa, untuk memulihkan pun bisa, untuk menggiringkan pun bisa. Jadi di sini sudah tertera teman-teman. Kalian yang pemula pun kalian tinggal ngikutin saja. Kalian mau menggiringkan di sini ada di dalam kemasan. Nih cara menggiringkannya, cara pemberiannya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalian ikutin ini aja. Terus lakukan perawatan dengan baik dan benar. Jaga juga kebersihan kandang teman-teman. Terus kalau mau tahu efeknya itu minimal kalian harus habis 1 botol. Nah kebetulan ini banyak teman-teman isinya ini. Ini kalau cuma 1 merpati atau 1 pasang, ini 3 bulan juga nggak habis teman-teman. Segini nih, karena isinya ini kurang lebih 150 butir teman-teman. Isi jamunya, jadi awet, irit, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Maksimal. Dengan catatan kalian harus memberikannya dengan benar ya. Jangan kalian pagi dikasih, nanti siang dikasih, karena ingin mendapatkan hasil jauh lebih cepat. Itu nggak bisa teman-teman. Karena si merpati ini nantinya itu terjadi kawin. Nah kawin itu dia biasanya lolohan jantan dan betina. Nah si jamu ini biasanya dia si jantan ini tertransfer ke betina teman-teman. Jadi nanti masuknya ke betina semua, nggak bagus juga buat si betinaannya. Kenapa nggak bagus? Karena nanti efeknya itu terlalu banyak makan jamu ya teman. Nah itu nggak bagus juga. Kebanyakan nggak bagus,
terlalu sedikit juga nggak bagus. Cuman di sini udah ada standar tiap-tiap merpati itu saya sudah coba melakukan dari berbagai merpati dengan komposisi dan aturan yang ada di sini itu saya sudah riset di semua merpati teman. Jadi insya Allah merpati kalian itu bisa giring. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, cara menggunakan jamu agar merpati kalian itu giring keras.